Sampai sini ada pertanyaan? Kenapa cuma karena dasar karena teori ini bukan? Ya, artinya teori. Ya. Walaupun prakteknya pun belum benar. Karena prakteknya berdasarkan teori bukan karena pengalaman. Ya. Dia mempraktekkannya masih belum tentu benar karena belum pengalaman. Nah, jadi keyakinan ini harus yang kedua ditingkatkan kepada ainul yakin. Ainul yakin itu sudah dengan spiritualnya. Nah, spiritualnya kita sudah mengalami suatu kejadian berdasarkan spiritual, artinya berdasarkan kerohanian kita, perilaku kita. Nah, ini masih jarang yang terjadi. Kejadian-kejadiannya aneh tentang diri kita dengan Tuhan. Nah, entah itu dengan artinya untuk membuktikan bahwa kebesaran Allah, keagungan Allah, Rahman Rahimnya Allah secara spiritual, ya. Nah, itu harus sampai ke sana. Ya, kita nanti belajar, insya Allah bisa nyampe ke sana dengan kesungguhan kita. Tapi kalau hanya tidak merubah, hanya karena teori saja, tidak akan membawa dampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi keyakinan kita harus ditingkatkan sampai kepada ainul yakin. Nah, baru ini akan ada perubahan daripada diri kita. Ya. Jadi di situ keyakinan dulu. Apalagi kalau kita sudah punya keyakinan, hakul yakin. Hakul yakin itu seperti apa? Keyakinan seolah-olah tidak terpisahkan antara yang meyakini dan yang diyakini. Artinya Allah itu meliputi dalam diri kita. Tidak hanya sekedar diketahui, tapi dirasakan. Ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar saya percaya kalau Allah Maha mengetahui, bukan cuma itu. Yang kita lihat daripada keyakinan kita. Ya. Jadi keyakinan kita paling tidak sampai kepada ainul yakin. Kita sudah punya pengalaman. Nah, jadi kalau tadi ilmu yakin itu berdasarkan dohir, berdasarkan pengetahuan intelektual atau dari baca, ya. Nah, yang ini dari jiwanya, dari spiritualnya, dari perilaku keanehan-keanehan muncul di dalam diri kita, kebersihan hati kita. Ainul yakin. Nah, untuk ainul yakin tidak gampang, apalagi hakul yakin. Ini orang-orang tertentu, orang-orang yang sudah mencapai tingkat kesempurnaan sebagai makhluk. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Hakul yakin itu apa? Adalah seperti meliputi, artinya bersatunya yang meyakini dan diyakini. Meresapi dengan gitu. Hai, bukan hanya sekedar meresapi. Meresapi termasuk ainul yakin. Ya. Menyatu. Nah, menyatu. Nah, menyatu. Hakul yakin sudah menyatu. Nah, tidak, kadang bahkan tidak bisa dikatakan dengan kata-kata, karena ini sudah termasuk ruh nih. Ruh ketemu ruh. Ya. Nah, bahasa ruh tuh kadang tidak bisa dibahasakan dengan bahasa lisan. Ya. Sampai di sana nih orang-orang tertentu. Tapi bagi kita nyampe kepada ainul yakin sudah bagus. Nah, paling tidak dalam kehidupan kita, perilaku kita, ya, kegiatan kita, tindak tanduk kita itu sudah lebih baik. Tapi kalau hanya saya yakin Allah mengetahui, ya, Allah lo ndak sare. Banyak orang kan ngomong gitu. Tapi tidak berubah, itu hanya ngomong saja.
karena masih pada ilmu yakin. Ya. Bukan sampai ke ainul yakin. Ya, untuk mencapai hakul yakin kita harus ke ainul yakin dulu. Ya, ainul yakin ini saja sangat jarang sekali orang. Apalagi hakul yakin. Apakah tidak bisa? Setiap orang punya kesempatan yang sama. Asalkan kita mau berjuang benar-benar mujahadah. Ya, mujahadah benar-benar. Ada pertanyaan? Dalam hal ainul yakin niku nopo harus menunggu hidayah juga? Oh tidak. Hidayah itu tidak satu hal yang kita harus tunggu, harus kita perjuangkan. Hidayah itu bukan harus kita tunggu, tapi harus kita perjuangkan. Untuk mendapatkan keyakinan niku Nah, kan keyakinan kita akan memuncul. Keyakinan kita itu nanti akan mendatangkan hidayah. Bukan hidayah mendatangkan keyakinan, bukan, kebalik. Keyakinan kita akan memunculkan hidayah. Ya. Mujahadah. Apa mujahadah? Mas Lutfi? Bersungguh-sungguh. Mujahadah itu ya bisa melawan hawa nafsu kita. 3 itu kita lawan. Ya. Jadi melawan hawa nafsu, mujahadah itu dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi dikatakan mujahadah. Jadi melawan hawa nafsu. Nah, kalau kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu kita, artinya padang hatinya sudah muncul. Nah, insya Allah hidayah akan datang. Ya, itu. Ya. Akan datang. Kalau sudah hidayah datang, nah kebaikan yang lain akan muncul juga. Kita bisa juga dengan mudahnya untuk mencapai ainul yakin. Ya. Hidayah niku dereng tutuk ten ainul yakin. Dereng. Tasih yakin. Ya. Ten yakin iki gitu sih. Dari yakin ada bekal. Oh. Bukan termasuk yakin, bukan ilmu yakin. Tapi dari ilmu yakin sudah ada bekal untuk mencapai ke ainul yakin. Nah, dari hidayah itulah kita tetap bersungguh-sungguh, ya, dengan kesungguhan kita, keikhlasan kita, ketaatan kita, itu akan bisa kepada mencapai ke ainul yakin. Nah, dengan kesungguhan, dengan ketaatan, otomatis perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari juga berubah. Kondisi kita, ketentraman batin juga akan berubah. Ada pertanyaan lagi? Di antara tanda menawil melihat tanda-tanda yang menonjol kita sampai ke ainul yakin. Seperti apa? Ya dari tingkah laku kita. Jadi tingkah laku kita itu karena sudah merasa diawasi, diketahui secara benar-benar oleh Allah, kita lebih sangat hati-hati dalam pembicaraan kita, lisan kita, tindakan kita, pendengaran kita, pandangan kita, seluruhnya daripada tingkah laku kita itu semakin hati-hati. Karena kita benar-benar yakin sampai ke ainul yakin bahwa Allah itu mengetahui segala hal di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, dan di dalam alam semesta ini. Tanda-tandanya orang itu akan semakin hati-hati. Itu tanda-tandanya. Tidak hanya keyakinan, tapi di sini kita juga harus sudah mendapatkan kuasa dari Allah. Jadi kita untuk mengetahui bahwa Allah itu Maha mengetahui, kita juga harus mendapatkan kuasanya dari Allah. Ridhonya Allah.
Ya. Tanpa ridhonya Allah kita tidak akan bisa mengetahui bahwa Allah itu Maha mengetahui. Terus bagaimana untuk mendapatkan ridhonya Allah? Bahwa Allah itu Maha mengetahui. Kira-kira seperti apa? Bagaimana kira-kira? Jadi untuk mendapatkan ridhonya Allah, bahwa Allah itu Maha mengetahui, kita belajar dari alam semesta ini, ciptaannya Allah. Ya. Dari ciptaannya Allah. Jadi rahasia-rahasia, ungkapan-ungkapan, kiasan-kiasan yang ada di alam semesta ini kita pelajari. Kita pelajari tentang makhluknya Allah, termasuk diri kita ataupun benda lainnya, terutama tentang diri kita. Kita mempelajari sesuatu di dalam kebendaan itu sampai menemukan bahwa semua itu adalah karena kekuasaan Allah, karena rahmatnya Allah, dan karena kasih sayangnya Allah. Ya. Jadi untuk mengetahui, supaya kita diridhoi, artinya mendapat pengetahuan tentang bahwa Allah Maha mengetahui itu. Nah, kita harus belajar atau mempelajari daripada rahasia-rahasia atau dibalik hikmah dibalik makhluknya Allah. Ya, kita pelajari dari itu. Ya. Jadi kekuasaannya Allah kepada makhluk ini, kita pelajari. Kita dagang, kita juga bisa lewat dagang, lewat apapun sebenarnya, untuk mencari pembuktian bahwa Allah itu Maha segalanya, Maha mengetahui. Nah, itu bisa sebenarnya. Ya. Dari situlah dengan kita mempelajari tentang keciptaan-ciptaannya Allah, Allah akan membukakan rahasia-rahasianya pada nantinya. Selain kekuasaan Allah, juga tentang kekuasaan yang dititipkan Allah kepada kita. Kalau tadi adalah karena kekuasaannya Allah, jadi kita mengetahui bahwa Allah itu Maha mengetahui, itu juga karena kekuasaannya Allah sendiri. Yang kedua, itu kekuasaan Allah yang dilewatkan kepada kita, yang dititipkan kepada kita. Kan saya sering ngomong kalau itu. Nah, jadi perbuatan kita, tingkah laku kita, pemikiran kita, semua keputusan, semua pemikiran, ya, semua imajinasi, semua halusinasi, semua istilahnya persepsi. Nah, itu adalah di diri kita. Kita sama Allah sudah dititipi kuasa. Ya. Di dalam kuasa inilah memunculkan perilaku kita, termasuk keimanan tadi, ya. Nah, itu karena kekuasaan Allah yang dititipkan kepada kita. Jadi suatu keyakinan itu juga disertai dengan suatu kuasa. Ya. Artinya bisa menjalankan juga. Kuasa itu artinya bisa melakukan, bisa menjalankan, ya. Dengan keyakinan-keyakinan sudah dipunyai itu. Jadi sebenarnya semua sifat, semua af'al dan semua kuasa yang dititipkan kepada manusia sebenarnya luar biasa. Karena kita terhijab saja sebenarnya, yang menjadikan kita itu seolah-olah tidak dititipi kuasa. Begini tidak bisa, begitu tidak bisa, karena kita masih terhijab. Jadi kalau kita sudah dikasih kuasa,
Nah, apalagi dikasih kuasa lewat rohani kita. Jadi kuasa rohani itu rohani kita yang sudah kuat, sudah padang hati, ya sudah teguh menurut saya teguh tadi ya. Nah, sudah teguh, nah sudah kuat. Nah, kalau rohani kita sudah kuat, ibaratnya kalau kita mau sulapan itu gampang. Tapi bukan tujuan kita untuk sulapan. Artinya sulapan ini namanya kuasa, ibaratnya kita Sabdo Pandito Ratu, artinya ucapan kita tuh mandi, doa kita mandi, omongan kita mandi. Ya. Kalau sudah kuasa kita, ini kuasa Allah yang dititipkan kepada kita, ya. Apalagi di dalam rohani kita, karena segala yang ada di tubuh kita itu berpunjer atau berpusat kepada roh kita. Ya, pergerakan kita baik akal, pikir, hati tadi itu bersumber kepada roh kita. Kalau di dalam roh kita sudah dikasih kuasa Allah yang husna, yang bagus, nah itu tadi, nah akan kita juga bagus. Nah, kita anggap saja sebagai tangan-tangannya Allah. Tangan di sini bukan berarti menggambarkan Allah punya tangan kayak manusia, bukan, tapi ini adalah kiasan ya. Jadi yang dikatakan tangan Allah itu kiasan. Kiasan atau metafor, artinya metafora ya. Artinya metafora itu bukan kiasan biasa, tapi bukan berarti menyamakan Allah dengan sesuatu, bukan metafora itu. Ini hanya supaya akal kita mudah gambaran mudah diterima seperti itu. Nah, jadi setelah keyakinan kita juga dikasih seperti itu, kekuasaan daripada Allah juga meridhoi, apalagi kita juga dikasih kepada kekuasaan di dalam rohani kita, juga harus dalam untuk pendohirannya, ya, artinya dengan tubuh kita. Jadi bahwa Allah itu mengetahui, nah di dalam tubuh kita pendohirannya, sholatnya kita, kerjaan kita, semuanya ya harus hati-hati, karena benar-benar merasa kalau kita diawasi sama Allah. Nah, itu. Jadi bukan hanya sekedar saya yakin Allah Maha mengetahui, Allah loh ndak sari, bukan cuma itu, bukan. Tapi di sini tadi masalah daripada keyakinan, masalah daripada kekuasaannya Allah, ya. Kekuasaannya Allah langsung, kekuasaannya Allah yang dititipkan kepada kita. Setelah dititip kepada kita juga harus kita menjalaninya. Nah, terus kuasa juga untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada sesama manusia. Ya, itu. Jadi selain kita mempercayai kepada atas, kita juga harus mengimplementasikan, artinya mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam perbuatan kita, amal ibadah kita tadi, ya, dan bantuan pertolongan kepada orang lain. Ya, dari situlah kita benar-benar yakin bahwa Allah itu Maha mengetahui. Dari segala tindakan kita itu akan lebih hati-hati, akan lebih terarah, lebih terukur, artinya lebih mengena, tidak sembarangan bertindak. Dan kita sudah mendapatkan nur atau cahaya atau keilmuan, cahaya. Ya. Cahaya seperti apa? Yaitu nur ilahi, nurullah, cahaya dari Allah, yaitu hidayah tadi, petunjuk dan hidayah dari Allah, nur Allah. Ya. Nah, kalau keimanan kita, keyakinan kita sudah bagus, terus kuasa yang dititipkan kita sama Allah sudah dijalani dengan benar, maka Allah akan menurunkan cahaya
kepada kita. Jadi kalau cahaya langsung dari Allah, petunjuk langsung dari Allah, atau nur ilahi atau nurullah, itu setiap orang mempunyai kesempatan yang sama, asalkan kita sungguh-sungguh ya mujahadah, meninggalkan 3 nafsu utama yang pernah kita pelajari itu akan sungguh-sungguh ya. Terus yang berikutnya Nur Muhammad. Nur Muhammad ini adalah perantara antara nur di dalam diri kita, di dalam roh kita dengan Allah. Nah, disinilah pentingnya syafaat. Ya, pentingnya syafaat diri kita dari syafaat dari Rasulullah. Ya, di syafaat untuk kehidupan kita itu sangat penting. Ya. Jadi syafaat itu bukan untuk nanti, untuk kita meninggal, bukan, untuk yang sekarang. Bahwa kita bisa meyakini bahwa Allah itu Maha mengetahui. Itu adalah butuh syafaatnya Rasulullah, Nur Muhammad, syafaatnya Rasulullah. Ya. Dengan syafaatnya Rasulullah itu lewat apa? Ya lewat contoh-contoh ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh beliau. Ya, itu. Nah, jadi untuk mendapatkan Nur Muhammad ini adalah daripada ajaran-ajaran beliau, ya, contoh-contoh beliau, akhlak-akhlak beliau itu. Nah, itu yang kita tiru, yang kita pelajari benar-benar, baik melalui Al-Quran maupun hadis, ya, seperti itu. Jadi butuh cahaya dari Allah langsung, butuh cahaya dari Rasulullah Nur Muhammad, dan yang terutama adalah cahaya dari dalam diri kita. Sudah bisa padang hati, ya. Sulit untuk mendapatkan cahaya dari Allah, cahaya dari Rasulullah, bila mana kita tidak bercahaya. Ya, sulit untuk mendapatkan yang lain daripada diri kita kalau tidak bercahaya. Ya. Jadi untuk kita mendapatkan cahaya Nurullah tadi, mendapatkan cahaya dari Rasulullah Nur Muhammad, kita juga punya cahaya batin, ya, cahaya ruh di dalam diri kita, sehingga yang dikatakan mendapatkan cahaya dari Allah, cahaya dari Rasulullah Nur Muhammad tadi, yaitu petunjuk dan hidayah. Ya, jadi tidak gratis, petunjuk dan hidayah itu tidak gratis, butuh perjuangan kita. Ya. Dalam hal apa niku kan pun melampaui sedanten yakin, ainul yakin, hakul yakin. Mantu niku napa niku istilah Kuasa. Nggih, kuasane pangeran. Napa sinten nembe? Cahaya, nur. Nggih, pun asal sedanten. Mantu niku napa niku pun dilampaui sedanten niku karena memang napa istilah niki? Angsal aroma narohimi sange pangeran niku napa niku memang penetapane tiyang niku memang saking oleh mulai awal niku saking yakin bertahapan niku dipun dirampung santen napa niku memang napa nggih hak progresif saking pangeran disukani. Allah itu sebenarnya selalu Maha Rahman dan Rahim, tidak peduli siapapun orangnya. Baik itu baik dan benar. Baik salah maupun benar. Semuanya akan mendapatkan Rahman Rahimnya Allah. Cuman terhijabnya roh kita, batin kita inilah yang membedakan. Jadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah ini, hijabnya sudah tipis, sudah tidak ada. Tapi yang hijabnya tebal, yang tidak bisa mendapatkan hidayah, sampai kapan pun tidak bisa. Bukan Allah tidak Rahman, tidak Rahim, bukan. Tapi dia sendiri yang punya hijab. Hatinya masih kotor. Ruhnya masih gelap. Nah, bukan
Bukan karena Allah membuat seperti itu, enggak, bukan. Allah itu selalu Rahman dan Rahim. Siapapun makhluknya, itu selalu Rahman dan Rahim. Yang membedakan adalah karena hijabnya ini. Hijab inilah yang dibikin oleh manusia sendiri. Itu yang membedakan. Jadi orang tidak mendapatkan petunjuk dan hidayah karena bagaimana akan mendapatkan petunjuk dan hidayah kalau dia masih gelap? Hatinya jadi batu, bagaimana? Tidak bisa. Ya. Terus urut-urutan ini ku padang akhirin baru saking nuri Muhammad bantu niku nuri pangeran ngoten. Ya, jadi pertama dari sini yakin. Kita harus yakin dulu. Segala perbuatan kita harus punya yakin. Di sini tadi kan Allah Maha mengetahui. Kita harus yakin bahwa Allah itu Maha mengetahui. Nah, keyakinan ini tadi kan bertingkat. Nah, kalau hanya sekedar yakin, sekedar mulut atau dasar tadi, hanya sekedar teori, ya, itu ngambang, ya. Dan kalau keyakinannya ngambang, ini tidak akan ada perubahan kehatian kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya begitu saja seperti orang tidak tahu karena ini hanya teori, tidak ada pelaksanaan. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini hijabnya masih banyak, sehingga dia akan sulit untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah. Kenapa sulit? Andai kata pun dikasih pun tidak mempan. Ya, karena hatinya sudah membatu, hatinya gelap. Bagaimana? Tidak bisa, makanya tidak akan mendapatkan hidayah. Karena walaupun dikasih pun akan terhijab, akan terhalang. Ya, bukan karena Allah kasih begitu, bukan. Nah, ini pentingnya kita ngaji biar tahu urut-urutannya. Nah, begitu yakin, nah keyakinan tidak cukup. Ya, karena ridhonya Allah. Kita yakin tapi Allah tidak ridho, tidak bisa kita yakin. Ya. Nah, ridho itu dari Allah langsung. Terus ada ridho yang lewat diri kita, yang dititipkan dari diri kita. Nah, supaya kita bisa bertindak, ya. Lewat dohir kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, segala macam tentang pendohiran kita. Terus bisa memberikan bantuan dan pertolongan orang lain. Ya. Tuh. Nah, itu pun juga perlu lagi yaitu cahaya. Ya. Ya, dari itu pun juga kita masih cahaya dari Rasulullah, yaitu tadi petunjuk dan hidayah dari Allah langsung, nurullah. Selain itu dikatakan cahaya ini juga termasuk sumber kehidupan, bukan cuma keilmuan, petunjuk dan hidayah, bukan, tapi sebenarnya cahaya ini luas sebenarnya, ya. Cahaya dari Allah yaitu nurullah. Terus nur Muhammad. Terus nur al-basiroh. Nur al-basiroh itu adalah cahaya hati. Ya, kita harus punya cahaya hati. Artinya kita sudah tidak terhijab. Ya, nah itu pentingnya. Kalau kita masih terhijab, untuk meyakini bahwa Allah Maha mengetahui itu juga masih sulit. Karena masih terhijab. Ya. Nah, jadi untuk meyakini sesuatu itu tingkatannya luas, bukan hanya sekedar aku percaya. Nah, itu Anda akan berubah. Banyak orang seperti itu, ya. Hanya teori saja, tapi bagaimana urutan-urutan tadi tidak tahu, ya. Terus ciri-cirinya salah satunya yaitu seruan. Jadi kalau sudah bahwa Allah itu, kita mengetahui bahwa Allah itu Maha mengetahui, ya. Seruan yang pertama, ya Allah. Kita berharap pada Allah. Nah, karena bukan seolah-olah bahwa kita yakin, sebenar-benar yakin, paling tidak ainul yakin bahwa Allah itu mengetahui kita, ya. Nah, kita sering menyeru kepada Allah karena kita selalu diawasi. Ya Allah,
Nah, bukan orang-orang jatuh ya Allah, ya Allah, bukan seperti itu, bukan, ya, lain. Nah, itu ibaratnya keyakinan tadi, seruannya lain. Kalau hanya menyuruh di bibir saja, ya Allah, ya Allah, tapi dalam tindakannya tetap hanya lontaran-lontaran kata, itu tidak ada manfaatnya. Tapi meresap di dalam diri kita, ya Allah, bahwa Allah itu mengetahui. Ya Allah, nah, akhirnya berharap kepada Allah. Nah, seperti itu.